Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi di podcast UIN Gus Dur edisi Ruang Mahasiswa. Nah, aku dia yang akan nemenin kalian ngobrol bareng di salah satu UKM yang ada di UIN Gus Dur, yaitu UKM Kaligrafi. Nah, kali ini aku sudah bersama dengan kakak-kakak cantik yang ada di UKM Kaligrafi. Nah, silakan nih Kak, perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Nathaniela Anindya Aulia, biasa dipanggil Anin sebagai Ketua Umum UKM Kaligrafi. Oke, halo, perkenalkan nama saya Nirmala Zara Andini, biasa dipanggil Andini. Saya sebagai Wakil Ketua Umum UKM Kaligrafi. Wih, di sini ada ketua dan wakil. Boleh diceritakan nih UKM Kaligrafi itu apa sih Kak? Nah, UKM Kaligrafi sendiri itu UKM yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat minatnya, hobinya di bidang seni melukis, khususnya kaligrafi. Di kita sendiri terdiri dari 5 divisi, masing-masing itu bertanggung jawab di pelatihan divisi tersebut. Divisinya ada yang pertama kontemporer, yang kedua ada naskah, ada mushaf, ada digital, dan ada dekorasi. Wah, nah apa nih kegiatan yang ada di 5 divisi itu biasanya? Nah, biasanya kita mengadakan pelatihan setiap divisi, Kak. Nah, itu pelatihannya di setiap hari Minggu. Dan untuk pelaksanaannya biasanya kita Pelaksananya mengikuti jadwal ini, Iya, macam mahasiswa itu. baru. bukan dari Apa dari pematerinya. anggota? Pematerinya. Dari pematerinya ngikutin ini jadwal pemateri. Berarti kalian mendatangkan ini pemateri dari mana ini biasanya? Dari luar. Dari luar. Ya, Setiap hari Minggu. ya, Minggu untuk divisi dan yang untuk hari Sabtu pelatihan rutin jenis-jenis hotnya. Jenis-jenis ini ya, apa tadi? Jenis hotnya. Hot. Iya, Hot itu apa? hot itu kaligrafinya. Huruf-hurufnya, kaidahnya, seperti itu. kaidahnya. Nah, ini nih, jenis-jenis kaligrafi itu banyak atau gimana itu? Aku pengen tahu tuh. Biasanya yang umumnya dipelajari di Indonesia itu ada 7. Ada hot nashi, sulus, hufi, diwani, diwani jali, sama rik'ah, sama farisi. Banyak banget dan aduh, di telingaku asing semua itu. Bisa dijelasin nggak kayak bahasa yang lebih paham, yang lebih bayi gitu? Contohnya? Itu beda-beda di bentuknya sih, bentuk sama kaidahnya. Kalau hufi itu, misalnya hufi itu bentuknya agak-agak kayak kotak-kotak gitu. Kalau yang sering kita lihat itu biasanya jenis sulus, kalau yang nashi itu yang ada di Al-Quran. Iya, seperti itu. Berarti kayak huruf-huruf yang dibentuk-bentuk ya? Iya, memiliki kaidah masing-masing. Masing-masing. Nah, apa nih yang udah kakak buat ataupun prestasi yang udah didapat? Bisa dong di sepil-sepil. Boleh, yang terbaru itu ada hasil karya yang kita bawa. Juara 1 Perseni UIN Gus Dur kemarin. Boleh ditunjukin Jenisnya kaligrafi dekorasi. Oh, dekorasi. Lihat. Kita buka dulu, guys. Nah, ini benar-benar lembarannya gede banget ya. Jadi, ya harus effort untuk membukanya. Wow, elemennya segede itu. Dan ini cara pengerjaannya gimana ini? Untuk cara pengerjaannya kita mulai dari latihan dulu ya. Oh iya, iya. Untuk dari latihan sendiri biasanya kita memikirkan ide-idenya mau dikonsep seperti apa. Kita kan harus menyiapkan mal ya. Mal itu cetakan. Kita bawa contoh malnya. Oh ya, silakan ditunjukkan. Nah guys, kalau buat kaligrafi itu ya tentunya kan pasti ada cara-caranya tersendiri. Nah ini kakaknya mau sepil-sepil guys. Dari gimana mengonsepnya, terus cara buat memenggal-menggal ayat. Jenis-jenis itu banyak banget. Aku aja sampai nggak inget itu apa aja yang tadi udah dibilang sama kakaknya ya, Kak Anin. Nah, udah? Yang mana yang kecil deh ya? Nih, ya ampun, sumpah kertasnya segede, ya besar banget guys. Biasanya Wow. kita itu latihan. Kalau ukurannya sebesar ini kita bikinnya itu setengah, Kak. Setengah. Buatnya setengah dulu. Iya, setengah. Iya. Kalau udah fix, lanjut kita spidolin. Spidolin. Iya, spidolin, terus kita fotokopi.
Kita fotokopi. Mm-mm. Terus kita sambung-sambung seperti ini. Ini ada fotokopi Mm, sambungannya. bekasnya. Terus kita tempelkan ke kertasnya. Terus kita gosok pakai bensin Bensin ya. supaya bisa jadi nempel seperti ini. Wah, pakai bekasnya gitu ya. Iya, terus kita nyoba warnanya. Mm-mm. Di sini juga setengah kita nyoba sekaligus sama ornamennya. Sangat-sangat benar-benar ini kalau orang nggak sabar langsung aku berat ini ya. Ini nggak cocok buat aku yang saset-saset. Ini harus butuh ketekunan, Betul. kesabaran. Nah, ide nih, kakak kadang kalau buat ide gimana? Sambil ngopi kah? Atau sebelum buat kaligrafi itu kayak di pikiran gimana ini nyusunnya? Biasanya itu buat mencari ornamen dan desainnya itu kita akan belajar sama mentor ya, ngumpul bareng-bareng sama seniman-seniman kaligrafer gitu. Terus kita cari referensi kumpulan desain-desain yang udah pernah ada, terus kita ambil beberapa ornamen dan desainnya, kita satukan, terus kita juga harus mencari inovasi baru untuk tambahan desain tersebut supaya kita itu nggak plagiarisme gitu. Plagiat. Iya. Ya. Oke, berarti sebelum membuat ke arah kaligrafi langsung, tentunya kan ada latihan nih, pelatihan-pelatihan. Basicnya kita harus bisa menguasai apa dulu nih, sebelum itu kan kayak ada color gradingnya ya, Betul. terus ngecatnya, desainnya, apalagi kayak dengan alas yang segede itu tuh gimana tuh pelatihannya? Pelatihannya itu yang paling dasar itu belajar huruf-hurufnya, per huruf, kaidah, besar kecilnya. Itu biasanya di kita ada pelatihan di hari Sabtu itu Kak. Itu pelatihan khusus buat huruf-hurufnya. Nah, untuk selanjutnya setelah kita udah mulai paham kaidah, kita mulai belajar bikin ornamen dan menentukan desain gitu. Setelah semua itu selesai, kita belajar melukis. Nah, dari tahapan melukis itu kita belajar gradasi, terus mix and match warna supaya nyambung atas bawah gitu. Terus kita belajar ini nentuin warna ornamennya supaya menyala. Baru kita benar-benar pure buat dari desain sampai akhir. Nah, kira-kira untuk belajar sampai sejauh itu tuh butuh berapa waktu lama? Mungkin kira-kira aja paling cepet itu sebulan sih kalau buat yang benar-benar pemula. Itu paling cepet. Sebulan. Itu dalam sebulan itu 30 hari full latihan, terus atau ada jeda, terus tahapannya dari apa? Ada ini enggak kayak apa ya? Bentuk pemenggalan. Tadi ada penggalan ayat itu kan gimana itu? Oh iya, belajar penggalan ayat itu ada juga di tahapan kita bawa contohnya sih. Coba liatin. Wih, seru ya guys ya. Lihat kayak apa nih, seni-seni ya, seni ayat Al-Qur'an dibuat apa? Tulisan. Nah, ini Wah, contoh iya. susunan ayat. Susunan ayat Ya, jenis hotnya hot sulus Hot. yang ada di tengah. yang ada di tengah. Iya, untuk pemenggalannya sendiri itu ada aturannya. Biasanya dimulai dari kanan bawah ke kiri, ke tengah, kanan atas, ke kiri, kanan atas lagi, baru ke kiri. Jadi nggak asal-asalan gitu, tetap ada aturannya. Ada tekniknya tersendiri. Ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Aturannya. Oh. Sebenarnya kaidah itu apa sih, Kak? Kaidah itu aturan-aturan dalam membuat kaligrafinya itu. Kayak Patokan-patokan. persyaratan atau SOP. Mungkin lebih ke patokan-patokan pembuatannya sih. Supaya sesuai sama adabnya gitu. Sama adabnya. Iya. Apalagi ini ayat suci Al-Qur'an ya. Betul. Jadi harus dari ke kiri ke kanan ya. Iya, Atau kanan ke kiri? dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Oh ya, Iya. sorry. Oke. Nah, apa Kak yang sudah dilewati itu struggle-nya apa, Kak? Untuk struggle-nya sendiri itu biasanya kalau sebagai mahasiswa ya, untuk latihan itu kan mencari waktunya itu susah karena kita sibuk banyak tugas gitu. Jadi kita jarang-jarang ikut latihan, sedangkan lomba itu tuh biasanya tingkatannya pasti tinggi. Minimal nasional kan seringnya ya kalau di tingkatan mahasiswa. Itu salah satu struggle-nya sih. Terus kalau di dalam pembuatannya sendiri tuh banyak Kak, kayak misalnya
kita itu butuh dana yang banyak karena kan harga alat-alatnya itu nggak murah ya. Terus biasanya pas nyari idenya itu sih dalam waktu yang mepet kita harus bikin semuanya benar-benar dari awal sampai akhir. Benar-benar kayak fresh ya. Iya, Nah, aku mau tanya nih, dari kakak udah punya prestasi apa dari Kak Anin dan Kak Andin? Silakan. kita Yang udah pernah diikuti lombanya apa aja? di jenjang mahasiswa atau Boleh di jenjang mahasiswa aja. di jenjang mahasiswa udah pernah ikut itu lomba MTQ cabang kaligrafi dekorasi di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. Untuk di tingkat kecamatan dan kabupaten alhamdulillah juara 1 di tahun 2024. Terus untuk yang tingkat provinsinya jadi finalis. Udah masuk ke finalis. Iya, karena kita sempat struggle karena waktu itu kebetulan aku masih tipes ya, masih tipes. Jadi kaligrafi itu baru sampai di kaligrafinya, setelah ngeblok belum sampai ornamen, waktu udah habis. Oh, nah, bentar. Kak Andin, apa nih prestasinya yang udah didapat? Kepo banget Terakhir aku mungkin belum masuk ke mahasiswa ya Kak. Nah Nggak itu apa-apa. aku ikut dari event festival Ramadan. Itu organisasi kecamatan. Nah alhamdulillah aku juara 2 cabang kaligrafi apa ya, bebas sih ya gitu. Berarti yang intinya udah ikut lomba, Iya tapi pernah dapat juara nggak? juara 2 alhamdulillah. Juara 2, Iya. alhamdulillah, keren-keren sih. Nah, kan tadi udah dijelasin nih kayak prestasi kakak-kakaknya. Untuk global di UKM kaligrafi itu udah sejauh mana nih prestasinya juga? Pengen tahu aku. Aku pengen tahu. Nah, yang pertama ada di tahun 2022 di event Pesona PTKIN di Bandung, yaitu juara 1 kaligrafi digital. Terus juga ada juara 1 lomba kaligrafi cabang kontemporer di acara Porseni Wingusdur pada tahun 2023. Ada juga finalis 5 besar pada event Porsi Jawara di tahun 2023, Kak. Terus ada juara 1, 2, 3 dari event Porseni tahun 2024 yang didelegasikan dari UKM kaligrafi kita sendiri. Banyak banget. Iya. Ada tambahan lagi nggak tuh? Apa ada lagi nggak? Masih banyak lagi sih Kak, tapi Iya. nggak mungkin kita sebutin satu-satu Oh, kan iya. ya. Nah, aku mau tanya, media kaligrafi itu untuk berkarya itu apa aja biasanya? Kayak entah kertas, emang hanya kertas aja atau ada lagi? Enggak sih Kak, umumnya itu yang sering kita temuin ya ada triplek, ada kanvas, ada kertas juga. Kertasnya pun jenisnya beda-beda. Kalian bawa nggak? Boleh ditunjukin? Untuk yang kanvas kita bawa sih. Oke, silakan. Wah, ini pernah dilombain nggak? Udah pernah. Wah, dapat juara apa? Alhamdulillah juara 1. Juara 1. Ini di kanvas. Kalau kanvas kadang lebih besar lagi atau bisa ya cuma segini aja ukurannya? Kalau untuk dekorasi ya umumnya segini sih, tapi kalau untuk kontemporer Ada itu yang lebih besar. betul. Ada yang lebih besar lagi. Iya. Sama aja ini? Ya, mungkin Enggak nyampe dua ya. kalinya ini sih. Dua kalinya ini aja. Oke, berarti sebelum jadi seperti ini kan tentunya kita harus tahu kalimat-kalimat yang ayat-ayat yang mau dipenggal kan. Setelah itu kita ukir pakai pensil atau spidol atau gimana? Biasanya buat latihan ayatnya yang tengah ini ya, tergantung ininya sih bentuknya. Kalau seringnya kan aku pakainya yang lingkaran ya. Kita bikin lingkaran pakai jangka, terus kita garisin pakai penggaris kotak-kotak. Baru kita susun dari bawah ke kiri, ke atas kanan, terus ke kiri. Pokoknya dari kanan ke kiri gitu. Itu biasanya kalau latihannya di kertas yang warna hitam, itu kita pakainya pensil kapur, kalau ke kapur. Nah, untuk di kanvas biasanya pakai pensil biasa sih, biar kelihatan. Oke, ini kan udah pernah dilombain nih, udah dapet juara. Bisa dilombain lagi nggak? Atau gimana? Biasanya enggak sih Kak, karena kan seringnya kita itu
kalau ikut event pasti ada aturan di mana karya itu nggak boleh yang sudah dilombakan gitu desainnya. Jadi walaupun nanti ada bagian yang kita ambil dari sini, tapi kita tetap harus memberi inovasi lagi dari kitanya. Oh, berarti harus fresh ya? Idenya Iya. harus fresh, ulang dari awal, dan kalau bisa nggak ada kemiripan atau boleh ada kemiripan? Kalau kemiripan boleh sih, tapi nggak 100% gitu. Tetap harus ada yang diubah. Jadi kayak ada tambahan ide baru biar nggak terlalu mirip banget gitu loh. Nggak monoton juga ya? Iya. Betul. Kadang kalian bisa ngerti nggak sih kayak orang ini ciri khasnya di sini? Mungkin dari kalian berdua lebih kemana gitu? Bisa dijelasin nggak? Kalau aku lebih ke yang tengahnya lingkaran sih. Terus banyak ornamen bunga-bunganya, warnanya juga seringnya yang soft-soft kayak gini, yang menyala gitu. Dari Kak, Kalau aku sendiri sama sih Kak, lebih ke lingkaran karena kan kelihatan kayak lebih mudah gitu kan. Terus juga lebih menarik sama yang hiasan-hiasan di samping-sampingnya itu. berarti mayoritas mungkin yang lebih lingkaran ya? Soalnya ya bisa diisi ayatnya, baru kita ukir-ukir apa buat ini mengindahkan apa ya? Membaguskan lagi. Iya. Oke, oke. Bagus banget sih. Ini berapa jam untuk buatnya? Ini 4 jam. 4 jam. Oh, Iya. kalau 4 jam segini. Iya, Iya. segini. Tadi yang 8 jam ada nggak contohnya? 8 jam 8 yang jam. segede itu. Tadi yang di kertas segede itu, guys. Wow. Bisa dilihat ya kayak perbedaannya. Dan ini permainan warna ya. Iya, betul. Kalian belajar warna berapa abad? Kalau aku sendiri sih karena emang basicnya dulunya melukis sama menggambar ya Kak, terus terjun ke kaligrafi. Jadi kalau warna belajarnya di kelas 5 sih, kelas 5 SD itu karena sering ikut lomba gambar ya. Dari sejak dini dong. Ya. Terus waktu terjun ke kaligrafi ya kita alhamdulillah udah bisa sih gradasi dan semacamnya. Jadi kita tinggal memperdalam di kaidahnya aja. Ini kan kalian udah basic ya. Yang Iya. orang umum tuh gimana itu? Kalian tahu nggak kira-kira buat belajar jadi orang umum untuk belajar tahu warna itu kira-kira estimasi harinya berapa? Aku deh sendiri. Kalau Oke. misal aku diajarin buat grading warna itu butuh berapa lama? Tergantung individunya sih Kak. Tergantung dirinya Iya. sendiri ya. Sumpah itu aku bayangin ya. Misal nih kita tiba-tiba kan nggak ada yang tahu ya kertasnya robek, terus mood kita nggak bagus. Apalagi kita cewek ya. Itu kalian gimana? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kalau aku biasanya kalau udah nggak mood berhenti dulu sih. Berhenti Berhenti dulu biar otaknya fresh. Nanti kalau udah mood lagi baru lanjut ngerjain. Karena kan takutnya kalau nggak mood nanti jadi berantakan ya. Kayak gitu sih. Berarti tetap kayak kalau udah yang nggak mood ya udah stop. Iya. Gitu iya. stop. Iya. Nggak dilanjutin. Malah dimulai dari awal lagi gitu. Wow, ini emang bener-bener harus tekun ya. Tekun, rajin, teliti. Sabar, kayak. Untuk Kak, aku mau tanya, untuk kepoin kalian tuh gimana? Atau harus datang ke mana, terus aku cari ke kalian harus chat WA atau gimana gitu? Bisa sih langsung cari akun Instagram UKM kita aja, UKM Kaligrafi UIN Gus Dur Pekalongan, atau di website kita. Kalau misal mau langsung datang ke Ormawa juga boleh banget. Di sana banyak karya-karya yang kita pajang. Atau mau langsung join keanggotaan boleh banget. Nanti Caranya kita gimana bisa langsung latihan di Ormawa. Bagus-bagus. Nanti ada standnya tersendiri ya, nantikan Ada, Kak. aja pas di PBAK. Betul. Oke. Nah guys, jadi kalian yang belum punya basic ataupun udah ada basic di kaligrafi, boleh banget join di UKM Kaligrafi di UIN Gus Dur. Jadi apa ya, kalian tuh nggak usah bingung nih gimana buat upgrade diri ataupun nggak tahu sama sekali. Nanti ada pelatihan-pelatihan tersendiri dan dari pelatih yang wow spektakuler gitu ya, terus saling sharing-sharing. Oke Kak, aku mau buat challenge di mana kita berdua ini harus buat pantun. Kakak harus nyiapin pantun untuk mahasiswa baru. Silakan.
Boleh. Minum kopi sambil makan roti. Cakep. Sambil nyantai lihat mentari. Cakep. Gabung yuk sama kaligrafi, biar seni nulis makin berseri. Keren. Aku juga adalah. Boleh nggak nih aku bacain pantun aku? Boleh. Boleh ya. Oke. Beli es krim rasa stroberi. Cakep. Dimakan sambil nonton TV. Cakep. Podcast hari ini sudah berakhir. Semoga kalian happy terus tiap hari. Oke, sekian dari aku dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.